Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Irzafika, dosen pada Program Studi Sarjana Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Big Data. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, teknologi, serta teknik analisis data besar dan menerapkan pendekatan project-based learning. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana data yang berukuran besar dan kompleks dapat dikelola, disimpan, diproses, dan dianalisis. Sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan. Pembelajaran ini tidak hanya fokus pada aspek konseptual, tetapi juga pengembangan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi dan teknik pengolahan data untuk menyelesaikan berbagai permasalahan berbasis data, khususnya pada Big Data. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis peran sistem informasi dalam mengelola data, memberikan rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan, menggunakan basis data dan mengolah data, serta menganalisis data dengan menggunakan berbagai alat dan teknik pengolahan data. Secara khusus, mahasiswa ini juga diharapkan mampu memahami karakteristik dan klasifikasi Big Data, memilih teknologi yang sesuai, menerapkan teknik Big Data analitik, serta pengumpulan dan penyimpanan data hingga menghasilkan sebuah visualisasi yang membangun model pembelajaran basis pada kasus Big Data. Untuk mencapai capaian tersebut, maka akan disusun secara bertahap selama 1 semester yang terdiri dari 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan mempelajari pengantar Big Data mulai dari definisi, tantangan dan peluang hingga karakteristik Big Data, yaitu 5V. Pada pertemuan kedua, pembelajaran dilanjutkan pada Big Data Analytic untuk mencakup proses data acquisition, data preprocessing, serta pengenalan terhadap siklus hidup Big Data Analytic. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan mengenal berbagai teknologi Big Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, mahasiswa akan mempelajari sumber dan jenis data, termasuk bagaimana mengklasifikasikan sumber data tersebut. Selanjutnya, pertemuan kelima, mahasiswa akan mempelajari data collection dan data storage, termasuk metode untuk mengumpulkan data, kemudian konsep penyimpanan data dan menggunakan teknologi NoSQL. Pertemuan ke-6, mahasiswa akan mempelajari pengolahan dan processing data, kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-7 tentang data analitik yang mencakup tentang deskriptif analitik, diagnostik analitik, prediktif analitik, dan preskriptif analitik. Kemudian di pertemuan ke-8 akan dilakukan pengujian terhadap pemahaman mahasiswa pada ujian tengah semester. Setelah UTS, pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan mempelajari exploratory data analisis atau lebih dikenal dengan EDA. Selanjutnya, pertemuan ke-10, mahasiswa akan mempelajari berbagai studi kasus penerapan Big Data di dunia nyata, kemudian pertemuan ke-11 tentang implikasi etis dari penggunaan Big Data, serta pada pertemuan ke-12 akan membahas sedikit pembelajaran mesin dasar yang akan dimanfaatkan pada penggunaan Big Data. Kemudian pada pertemuan ke-13, mahasiswa akan mempelajari tren dan teknologi masa depan dalam Big Data, termasuk dalam perkembangan AI, IoT, dan teknologi terkait lainnya. Kemudian pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan mempelajari bagaimana Big Data dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis melalui studi kasus perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan Big Data. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui presentasi proyek, yang ini akan menjadi penilaian yang berbasis proyek. Kemudian pada pertemuan terakhir, mahasiswa akan diuji pada ujian akhir semester sebagai evaluasi akhir terhadap pencapaian pembelajaran mata kuliah Big Data. Dalam proses pembelajaran ini, mahasiswa akan tidak hanya menerima materi melalui ceramah, tetapi juga terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Di antaranya yaitu ada ceramah, diskusi kelompok, flip learning, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis project, dan pembelajaran yang kolaboratif, serta pembelajaran yang kooperatif. Kemudian melalui berbagai metode ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap mahasiswa tersebut. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran proses penilaian pada mata kuliah Big Data, maka akan dilakukan
penilaian pada beberapa komponen. Di antaranya itu ada aktivitas partisipatif sebesar 10%, kemudian proyek dengan bobot 40%, tugas dengan bobot 10%, selanjutnya kuis sebanyak 10%, dan yang berikutnya ada UTS sebesar 20%, dan yang terakhir adalah UAS dengan bobot 10%. Dengan demikian, penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi juga mengembangkan aktivitas, tugas, kuis, dan kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan proyeknya. Melalui penilaian ini juga diharapkan mahasiswa dapat menunjukkan penguasaan pengetahuan sekaligus kemampuan menerapkan konsep dan teknologi Big Data dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Big Data bersama mahasiswa program studi Sistem Informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masih semangat ya? Untuk menerima pembelajaran tentang mata kuliah analisis Big Data. Sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin karena ini pertemuan pertama, saya perkenalan singkat dulu. Nama saya Nindi Irzafika yang nantinya akan mengampu mata kuliah analisis Big Data selama 1 semester ke depan. Adapun rencana pembelajaran semester kita selama 1 semester ini, diantaranya itu ada yang pertama nanti ada pengantar Big Data, yang kedua nanti ada Big Data Analitik, yang ketiga ada teknologi Big Data, yang keempat ada sumber dan jenis data, yang kelima ada data collection and data storage, yang keenam ada pengolahan dan processing data, dan yang ketujuh nanti ada data analitik. Di mana setelah itu di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, setelah UTS kita akan melanjutkan pembelajaran yang di pertemuan ke-9 itu nanti membahas tentang exploratory data analitik. Kemudian yang pertemuan ke-10 kita akan bahas studi kasus yang paling sering atau paling banyak diterapkan di dalam penggunaan Big Data. Kemudian yang ke-11 ada implikasi etis Big Data karena ada banyak pro dan kontra ya bagaimana data tersebut digunakan oleh analis. Kemudian yang kedua, 12 itu adalah pengantar sedikit tentang pembelajaran mesin karena Big Data ini beririsan dengan banyak bidang ilmu. Di antaranya itu ada machine learning, nanti ada AI juga, ada data science juga yang beririsan dengan penggunaan Big Data ini. Kemudian yang ke-13 ada trend Big Data, yang ke-14 itu kita bahas case study lagi, dan pertemuan ke-15 itu nanti akan ada project tugas akhir untuk kelulusan mata kuliah ini. Kemudian di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester untuk menilai kemampuan atau penerimaan rekan-rekan semua dalam mata kuliah atau pembelajaran yang sudah saya berikan. Nah, adapun kontrak perkuliahan selama 1 semester ini karena ini adalah mata kuliah berbasis project, di mana nanti paling tinggi itu adalah presentasi pengerjaan project. Jadi di sini ada 40% ya. Jadi untuk tugasnya itu akan lebih besar penilaian proyeknya, bagaimana keterlibatan rekan-rekan dengan mengerjakan proyek, kemudian kerjasama tim dalam pelaksanaan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian sisanya itu ada aktivitas partisipatif, keaktifan selama di kelas sebanyak 10%, kemudian ada tugas dan kuis juga masing-masing 10%, kemudian ada UTS sebesar 20%, dan ada UAS sebanyak 10%. Oke, untuk kontrak perkuliahannya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau ingin didiskusikan terkait poin penilaian yang akan rekan-rekan semua terima di akhir semester nanti. Oke, sudah jelas ya untuk kontrak perkuliahannya. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk materi pertemuan pertama. Oke, pertemuan pertama seperti yang saya jelaskan pada rencana pembelajaran kita selama 1 semester, yaitu yang pertama itu adalah pengantar Big Data. Jadi kita harus mengerti dulu Big Data itu seperti apa, karakteristiknya bagaimana, kemudian dia akan digunakan untuk tujuan apa saja. Capaian pembelajaran mata kuliah ini nantinya adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dari Big Data, klasifikasi Big Data, dan bagaimana memilih teknologi Big Data yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam Big Data. Sebelum kita lanjutkan, di sini itu ada pengenalan sedikit ya terminologi tentang Big Data, di mana Big Data itu adalah bagaimana cara menganalisis, mengekstraksi, kemudian bagaimana kita menangani kumpulan data yang besar tersebut, sehingga dapat dilakukan pemrosesan secara otomatis, baik itu menggunakan teknologi seperti machine learning atau mungkin data science ataupun data mining dan lain sebagainya. Nah, proses ini mengacu pada prosedur yang sangat komprehensif ya, di mana kita mulai data itu dikumpulkan, kemudian data itu diproses hingga nanti datanya itu dianalisis oleh tim analisnya.
sehingga nanti juga akan diperoleh hasil sebuah visualisasi atau dashboard yang nantinya adalah pendukung pengambilan keputusan baik bagi perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkannya. Nah, big data ini juga merupakan sebuah aset yang dicirikan dengan jumlah yang besar, kecepatan yang cepat, kemudian keanekaragaman yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa kita analisis secara tradisional karena membutuhkan teknologi tambahan untuk dapat menganalisis ini dengan lebih cepat. Nah, karakteristik big data itu sering dikenal dengan istilahnya 5V, di mana itu ada volume, ada velocity, ada variety, kemudian ada value, dan yang terakhir ada veracity. Ada istilah lain juga di mana karakteristik big data itu disebut dengan 3V ataupun 10V, tapi yang paling populer adalah 5V. Nah, jika kelima karakteristik ini terpenuhi, maka itu masuk dalam kategori big data. Tapi jika salah satunya tidak terpenuhi, itu masih tergolong ke dalam data biasa saja. Jadi tidak bisa kita katakan kalau dia itu big data. Misal contohnya kita punya data customer, tapi per harinya itu cuma ada 1 atau 2 customer saja. Nah, itu bukan big data. Tapi kalau datanya itu sangat banyak, jumlahnya itu mungkin bisa ratusan dalam satu hari, kemudian per jamnya itu mungkin langsung ada 10 customer yang datang, itu masuk ke dalam kategori big data. Nah, untuk lebih detailnya, yang pertama tadi ada volume, karakteristik pertama. Definisinya itu adalah pertama jelas, jumlah datanya besar, sangat banyak, sehingga kita membutuhkan penyimpanan atau pemrosesan yang berbeda dengan basis data tradisional pada umumnya. Nah, sumber-sumber dari big data itu ada berbagai jenis ya, seperti contohnya ada data transaksional, di mana seperti transaksi penjualan point of sale, kemudian data nasabah perbankan, ada data eksperimen, dan ada penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Selain itu juga ada sensor, seperti data dari GPS, RFID, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini penyumbang data paling besar ya, data dari media sosial, ada data Facebook, ada Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Karena dalam 1 menit mungkin ada 10.000 orang yang akan mengunggah satu video di TikTok seluruh dunia. Kita nggak tahu. Bahkan dalam 1 detik itu mungkin di platform lain, di Instagram juga melakukan hal yang sama. Bayangkan, jika kita kumpulkan data seluruh dunia tersebut, ada berapa banyak data yang akan kita terima. Sehingga itu akan menyebabkan terjadinya kebanjiran data. Jika tidak diproses dan diolah dengan baik, itu akan menjadi sampah. Jadi istilahnya adalah data swamp. Nah, ini perbandingannya. Jika kita melakukan pendekatan tradisional, data itu hanya bisa kita analisis pada bagian kecil saja. Karena kita punya banyak data nih, tapi karena masih manual atau tradisional, ya udah kita cuma satu bagian tertentu saja. Tapi jika kita punya pendekatan dengan big data, semua data itu dianalisis secara otomatis, kemudian kita dapat insight baru atau wawasan baru atau informasi baru dari data yang kita miliki tersebut. Oh, ternyata polanya begini. Contohnya, misal kita punya data supermarket. Ketika kita punya data tersebut, ingin meningkatkan penjualan, misal contohnya produknya adalah roti. Nah, dari roti tersebut gimana cara meningkatkan penjualan? Misal temannya roti susu, atau mungkin temannya roti ada selai, ada mentega ya ketika orang beli roti. Nah, gimana cara meningkatkannya? Ternyata polanya setiap orang beli roti, orang beli selai. Setiap orang beli roti, dia beli meses sepertinya. Beli roti, kemudian ada beli mentega dan lain sebagainya. Nah, di situ kelihatan polanya. Nah, maka di supermarket bisa kita siasati dengan meletakkan rak roti dengan rak teman-temannya ini. Otomatis ketika seseorang membeli roti, dia akan beli rekan-rekannya ini, teman-temannya roti untuk makan roti tersebut. Nah, kalau kita letakkan secara terpisah, kan saya butuh selai nih, nanti aja rak selai di belakang misal contohnya. Ternyata akhirnya si pembeli ini lupa, dia butuh selai, akhirnya yaudah keluar tanpa membeli selai. Kan penjualan selai jadi menurun ya. Nah, itu salah satu pendekatan dari big data. Yang kedua itu ada karakteristik velocity, yaitu di mana data itu diperoleh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sangat-sangat singkat. Dan ini dibutuhkan solusi pemrosesan data yang lebih fleksibel. Nah, ini bayangan data dari laporannya Domo Data Never Sleep, di mana datanya itu membandingkan saat ini setiap 1 menit di Snapchat itu ada 2,4 juta data snap. Kemudian di Twitter itu ada 347 juta data, kemudian ada Instagram 66.000 foto, baru foto aja ya, belum video realnya. Kemudian misal Google ada 5,9 pencarian, kemudian email dan lain sebagainya, ada banyak nih sumber data yang
Saking cepatnya itu dalam waktu 1 menit. Bayangkan dalam waktu 24 jam. Ada berapa menit terjadi dalam 1 hari. Nah, ini ada perbandingan juga ya di bagian bawah sini, di mana pada tahun 2013 Google itu usernya hanya sekitar 2 M aja, sedangkan pada tahun 2022 meningkat drastis menjadi 5,9. Itu di YouTube juga terjadi peningkatan pada tahun 2000, dari 2013 ke 2022 yang tidak terlalu signifikan itu ada berada di email. Karena penggunaan email tidak terlalu banyak, mungkin orang lebih banyak cenderung menggunakan WhatsApp sekarang untuk berkomunikasi dan melakukan diskusi hal lainnya. Jadi bayangkan, dari sekian banyak data kita peroleh dalam waktu 1 menit, sehingga butuh big data untuk pemrosesannya. Nah, ini contoh pendekatan tradisionalnya, di mana ketika kita punya sebuah data, maka untuk pendekatan tradisional kita harus punya hipotesis awal dulu. Kita dugaannya apa? Oh, data kita diduga akan menghasilkan insight seperti ini. Kemudian kita lakukan analisis, diperoleh, oh sesuai nggak sih data hipotesis awal ini dengan hasil yang kita lakukan setelah dilakukan analisis. Nah, bedanya dengan pendekatan big data, kita punya data, kita lakukan eksplorasi, apakah itu menggunakan algoritma atau melakukan identifikasi lainnya, atau bisa juga melakukan korelasi, kemudian diperoleh insight, informasi baru, wawasan baru dari data yang kita punya tersebut. Jadi tidak harus punya hipotesis awal dulu untuk melakukan analisis menggunakan big data. Nah, yang ketiga itu ada variety, di mana format data itu beragam. Jadi datanya itu dapat berupa data terstruktur, data semi terstruktur, kemudian ada data tidak terstruktur. Nah, di mana yang paling banyak dominan di data itu adalah data tidak terstruktur, karena saat ini sangat banyak data dalam bentuk format gambar, format video yang akan sedikit sulit ketika kita butuh analisis lebih lanjut. Nah, yang keempat itu ada veracity, di mana data ini perlu kita periksa kualitas datanya. Termasuk juga ketidakpastian data, kemudian mungkin ada noise atau datanya mungkin jadi gangguan, atau mungkin data itu adalah data outlier dan lain sebagainya. Perlu kita pastikan data tersebut memang siap untuk dilakukan analisis, tidak ada informasi hoax. Kan di sosial media banyak hoax ya, seperti informasi yang salah, kemudian nanti ketika kita analisis, kita anggap hoax itu benar, maka itu akan mempengaruhi hasil analisis lebih lanjutnya. Maka itu pastikan juga data yang kita kumpulkan adalah data yang valid, data yang benar, dan tidak ada kesalahan dalam data tersebut. Jadi, nah, yang terakhir itu ada characteristic value, di mana data tersebut harus memberikan nilai atau manfaat baru bagi si organisasi atau perusahaan. Jadi dia akan memberikan nilai-nilai baru bergantung kepada seperti pemrosesan data, kemudian bagaimana masa simpannya, kemudian bagaimana kita mengolah data tersebut. Nah, di dalam value ini juga perlu diperhatikan, masa simpan data itu sangat berpengaruh. Misal, kondisi ketika kita analisis data saham. Data saham itu harus dibutuhkan adalah data terupdate terbarunya. Maka ketika kita punya data yang mungkin seminggu yang lalu, itu tidak akan terlalu berpengaruh signifikan pada penghasilan, pada prediksi, pada yang akan datang. Tapi dia butuh ada range-nya. Jadi data yang 10 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu, ya itu jadi nggak bernilai lagi bagi perusahaan. Mungkin yang dibutuhkan hanya 1-5 tahun terakhir untuk kita melihat historinya bagaimana. Nah, ada beberapa tantangan dalam big data ya. Di antaranya itu ada volume yang sangat besar, kemudian kecepatan data, variasi datanya yang beragam, kemudian kualitas data, serta yang terakhir itu adalah keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam big data. Kenapa? Karena ada banyak data sensitif. Misal ketika kita gunakan data pasien, itu ada informasi nama, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada riwayat medisnya. Nah, itu jika disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka bisa digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Mungkin akan mengakibatkan merugikan si pemilik data tersebut juga. Kemudian, nah berikutnya itu adalah penerapan big data. Jadi big data itu telah diterapkan dalam berbagai sektor. Salah di antaranya itu ada bidang kesehatan, ada perbankan, kemudian ada e-commerce, ada transportation, ada logistik, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya ada Netflix, di mana dia memberikan sistem rekomendasi untuk berdasarkan preferensi dan riwayat atau acara TV yang dilakukan oleh si pengguna. Jadi misal satu orang sukanya genrenya drama, ya udah dia lihatnya rekomendasinya drama-drama terus.
Atau kalau yang laki-laki mungkin sukanya action, maka rekomendasi dari Netflix adalah action terus ya, sesuai dengan preferensi dan riwayat pencarian sebelumnya. Atau contoh kedua, ada Google Maps, di mana kita bisa memprediksi waktu dari titik A ke titik B, kemudian juga bisa berbagai moda transportasi ya, pakai mobil, pakai motor, atau menggunakan transportasi umum atau jalan kaki dan lain sebagainya, serta juga ada rute alternatif. Selain itu juga dia juga bisa memberikan estimasi biaya tol yang akan dikeluarkan oleh si pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Nih, ini dua contoh penerapan Big Data. Nah, menurut rekan-rekan semua yang ada di sekitar saat ini atau di kehidupan sehari-hari, ada contoh apa lagi penerapan Big Data? Ada yang mau jawab? Menurut saya salah satu penerapan Big Data di kehidupan sehari-hari itu seperti postingan sentimen pengguna di aplikasi X, Bu. Postingan sentimen pengguna seperti apa? Seperti postingan chat, postingan foto di aplikasi X, Bu. Di aplikasi X ya. Iya. Itu salah satu contohnya ya. Mungkin dari yang lainnya ada punya contoh lain untuk penerapan Big Data dalam kehidupan sehari-hari? Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Hasil data telemetri yang ada di OS Windows, Bu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu datanya yang bisa dipakai untuk pertama untuk membantu troubleshooting masalah yang ada di Windows. Yang kedua datanya bisa dijual ke pengiklan supaya bisa dapat di OS-nya. Di OS menggunakan data dari Windows gitu ya. Ya, itu salah satu contohnya juga ya. Mungkin satu lagi, ada lagi yang punya contoh mungkin dari sebelah sana. Ada banyak contoh ya dari kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di dalam satu gadget itu ada banyak penerapan big data yang bisa dimanfaatkan. Ada lagi yang mau jawab? Mau? Mungkin contohnya data YouTube, di mana data YouTube tersebut bisa digunakan oleh perusahaannya untuk membuat sebuah algoritma di mana mereka bisa merekomendasikan video yang akan menarik pelanggan mereka. Oke, algoritma rekomendasi YouTube berarti ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi semuanya contohnya benar ya. Di mana ada YouTube, contoh lainnya mungkin ada Spotify tadi, kemudian ada Netflix, kemudian tadi ada telemetri dari OS Windows, kemudian ada juga contoh dari data sentimen di sosial media. Nah, itu bisa sangat bermanfaat ya. Sentimen itu paling luas juga tuh, bisa seperti kita masa kampanye bisa lihat sentimen paling condong itu ke paslon yang mana, 1, 2, apa 3 misal contohnya. Atau kita juga bisa sentimen pelanggan, misal ketika kita punya produk baru, sentimen masyarakat terhadap produk tersebut bagus nggak sih, positif nggak sih, atau negatif, atau bahkan cenderung ya biasa-biasa aja, netral-netral aja. Atau mungkin kita punya variasi baru terhadap sebuah produk atau apa ya, contoh lainnya itu misal punya kopi dengan rasa buah misal. Masyarakat itu suka nggak sih kopi dengan rasa buah? Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada banyak ya penerapan big data di dalam dunia sehari-hari yang bahkan dekat sekali dengan lingkungan sekitar kita. Nah, dampak big data itu adalah bagaimana selain ada banyak manfaatnya, yang paling berdampak itu adalah meningkatkan produktivitas, bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, kemudian dapat terpercaya, membantu dalam proses pengambilan keputusan, kemudian juga secara real time atau responsif terhadap perubahan pasar atau tren yang ada saat ini. Nah, mungkin ini sedikit referensi yang bisa digunakan ya selama kita pembelajaran selama 1 semester ke depan nanti juga. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu selama dari materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai saat ini. Oke, silahkan. Ya, saya ingin bertanya Bu, terkait big data ini sebenarnya berapa sih minimal atau range volume dari data ini untuk dikatakan sebuah big data dibandingkan data biasa, dan juga apa sih manfaat jika perusahaan itu menggunakan big data gitu Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk batasan minimal berapa jumlah data itu tidak ada batasan sebenarnya. Selama dia memenuhi karakteristik dari data, misal data itu volumenya hanya mungkin 50 data per hari misal. Kemudian
kecepatan datanya itu bagaimana. Jadi misal kalau data kita itu misal adalah data customer, hanya ada 50 customer, tapi yang membuat dia menjadi banyak itu apa? Satu customer mungkin bertransaksi produk lebih dari satu produk yang dibelikan. Maka misal ada 2, 3, bahkan mungkin ada 10 produk. Ketika dikali dengan 50, akhirnya kan jadi 250 data. 250 data yang terkumpul pada hari itu. Nah, jadi 50 kali 50 kan 50 dikali 5 ya, dari si produk yang dibeli itu kan jadi banyak ya per hari. Dibayangkan jika kita kumpulkan dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan, bahkan dalam waktu periode 1 tahun. Jadi batasan minimalnya itu tidak ada. Jadi yang pasti dia memenuhi minimal adalah 3 karakteristik. Yang pertama, volumenya itu banyak. Yang kedua itu dia cepat dalam pertumbuhan datanya. Yang ketiga itu adalah bagaimana variasi datanya. Atau yang kalau seandainya variasi datanya minim, itu paling tidak dia itu adalah termasuk dalam value. Apakah dia bernilai terhadap perusahaan itu atau tidak. Jadi minimal dari 5V tersebut terpenuhi 3 karakteristiknya. Maka itu bisa kita masukkan kategori ke dalam big data. Jadi sebelum kita mengidentifikasi data ini, data biasa apa data big data, identifikasi dulu 5V-nya terpenuhi nggak, minimal 3 dari 5 tersebut. Jika 3-nya terpenuhi, maka itu masuk kategori big data. Apakah cukup menjawab? Untuk yang manfaat penggunaan big data dari perusahaan apa, Bu? Apa? Manfaat untuk perusahaan menggunakan big data. Manfaat bagi perusahaan itu ada banyak hal ya untuk manfaat perusahaan. Di antaranya mungkin dalam proses pengambilan keputusan. Misal dia punya data penjualan nih, tren penjualan. Ternyata ada kenaikan dan penurunan atau secara fluktuatif ya jumlah penjualan dalam waktu periode 1 bulan atau dalam periode 1 tahun. Nah, itu bisa diidentifikasi. Misal perusahaannya itu bergerak di bidang fashion misal. Kemudian terjadi peningkatan nih pada bulan-bulan Maret misal, kemudian tiba-tiba langsung turun drastis lagi karena hanya di bulan Maret nih yang terjadi peningkatan. Nah, itu bisa diidentifikasi. Kenapa terjadi peningkatan di bulan Maret? Oh, ternyata di bulan Maret itu ada Lebaran. Jadi orang cenderung beli baju nih di bulan Lebaran, sebelum Lebaran. Maka si pemilik perusahaan itu bisa meningkatkan produksi pada sebelum Lebaran untuk tahun berikutnya. Atau kalau dia bergerak di bidang makanan seperti yang sudah saya contohkan tadi, misal dia punya varian baru, sentimennya terhadap masyarakat bagaimana. Jadi proses pengambilan keputusan itu tidak hanya berdasarkan feeling si pemilik perusahaan lagi, tapi berdasarkan data historisnya, berdasarkan rekam jejak data. Jadi kita pengambilan keputusan itu adalah berdasarkan data. Oke, mungkin sampai di sini ada yang masih mau bertanya atau cukup? Mungkin sebagai penutup ya, ini ada tugas yang akan rekan-rekan kerjakan selama untuk pertemuan ini sebagai refleksi juga. Jadi kita identifikasi mulai apa aplikasi yang digunakan, kemudian bagaimana data apa yang mereka hasilkan, kemudian apakah dia masuk ke dalam karakteristik 5V tadi. Jadi kita identifikasi juga. Kemudian rekan-rekan diminta membuat dalam bentuk sebuah infografis 1 halaman saja, sehingga nanti bisa dipresentasikan, disampaikan, oh data, misal data media sosial, gunanya ini, karakteristik 5V-nya begini, dan lain sebagainya. Untuk detail pengumpulan dan lain sebagainya, silahkan diakses di Leads, sudah ada saya unggah di sana, untuk deskripsi tugas, kemudian waktu pengumpulan, dan lain sebagainya. Selain itu juga pastikan ya, mengumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Mungkin sebagai penutup, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran singkat proses pembelajaran pada mata kuliah Big Data melalui alur pembelajaran yang terstruktur mulai dari penyampaian teori, diskusi interaktif, hingga evaluasi berbasis proyek. Hal ini diharapkan membantu mahasiswa menguasai teori pengolahan data yang masif, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam membangun pipeline serta analisis berbasis data. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, tim penilai atau asesor sertifikasi dosen, pimpinan universitas, rekan-rekan sejawat, serta seluruh mahasiswa yang telah mendukung terselenggaranya proses pembelajaran ini. Semoga video PDD UKT PT ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.